Episode saat ini yang menarik dan mengharukan untuk kita bahas ceritanya adalah peran Tias berusaha tegar dan kuat menghadapi cobaan dan ujian hidup. Tias tidak akan menyerah dalam menjalani hidup yang memang tidak melulu bahagia, namun juga harus melalui yang namanya perjuangan, rintangan hingga cobaan. Kebetulan sekali cobaan Tias kali ini adalah pergi dari rumah pasca diusir oleh Hani. Lalu, apakah Tias bisa melewati cobaan dan ujian untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di kisah selanjutnya? Tentu sangat membuat penasaran dan membuat haru hingga baper adegan dan ceritanya. Namun yang jelas Tias sudah menang mendapatkan hati Dean yang sudah mencintainya daripada Hani. Namun Tias harus bersabar untuk bisa bersatu dengan Dean dan harus kuat menghadapi cobaan. Sebaliknya, Hani menggunakan cara licik dan jahat dengan memanfaatkan keluarga untuk bisa kembali sama Dean. Namun pada kenyataan, Dean sudah tidak seperti dulu lagi, yaitu sudah tidak ada rasa cinta kepada Hani. Pembahasan menarik berikutnya adalah Tias berusaha tegar dan melawan rasa cemas dan takut di hati. Tias mau menjadi wanita kuat yang tidak mau cengeng atau bergantung sama orang lain. Tias tidak mau lagi terlarut masalah asmara yang membebani hatinya. Karena Tias akan tetap percaya yang namanya jodoh sudah ada yang menentukan. Jika Dean jodohnya, maka akan bisa bersatu dan kembali lagi sama dirinya. Nah, itulah yang terjadi dan sangat menarik ketika Tias diusir dari rumah oleh Hani. Dirinya tidak akan terpuruk, justru sebaliknya akan tetap kuat sebagai wanita yang tegar dan mandiri. Lalu apa yang terjadi dan bagaimana kondisi Tias saat ini? Sementara dari adegan Tias kelihatan menggigil kedinginan pasca kehujanan. Selanjutnya jatuh pingsan saat sholat di masjid bersama ibunya. Sangat menarik untuk kita bahas alur ceritanya, terutama adegan trailer hari ini. Silahkan bunda-bunda yang belum sempat pencet tombol subscribe, dipencet-pencet dulu untuk mengikuti pembahasan alur cerita di channel Melly Windiani. Adegan saat ini diawali dengan adanya Tias dan Yuni berusaha mencari tempat berteduh untuk menghindari hujan yang deras. Untuk sementara, tempat terdekat yang aman untuk bisa berteduh adalah di sebuah masjid seberang jalan. Antara Tias dan ibunya sepakat untuk menuju ke masjid dengan cara berlari. Sesampainya di masjid, Yuni nampak khawatirkan Tias yang kelihatan kedinginan. Sehingga Yuni sangat khawatir dan berusaha menghangatkan Tias dengan cara mengusap-ngusap tangannya ke tubuh Tias. Yuni sangat cemas dan khawatir dengan kondisi kesehatan Tias sebagai anak yang disayangi. Sebaliknya, Tias nampak berusaha tersenyum untuk menghilangkan rasa khawatir yang dialami ibunya. Karena Tias tidak ingin membebani perasaan ibunya dengan kondisi terpuruk saat ini. Tias sudah menyatakan kalau dirinya tidak boleh lemah dan cengeng. Dirinya harus kuat dan tegar melupakan rasa takut. Itu artinya Tias benar-benar menjaga perasaan ibunya sebagai bakti seorang anak untuk orang tua. Sehingga apapun kondisi yang dialami saat ini, Tias inginkan dan berusaha membuat ibunya bahagia. Beda dengan Hani yang secara tak langsung sudah menjadi anak durhaka. Sebab Hani nekat mengusir Tias dari rumah sehingga ibu kandung sendiri ikut terusir hingga pergi. Dan itu semua adalah hasil dari didikan dan hasutan Wulan sebelumnya, di mana Wulan memang sengaja ngomporin hati Hani supaya mau mengikuti keinginannya dalam upaya membuat Yuni dan Tias menderita. Dari sinilah Hani lebih percaya Wulan sebagai ibu tiri daripada Yuni sebagai ibu kandung yang melahirkannya. Lalu apa yang terjadi dan bagaimana keadaan Tias dan Yuni selanjutnya? Tentu mereka berdua akan tetap menjalani masa-masa sulit di adegan saat ini. Namun perjuangan Tias dan Yuni akan terus dilakukan untuk bisa mendapatkan pertolongan dan kemudahan ketika diusir dari rumah Sigit. Secara bersamaan di saat Tias dan Yuni sedang sulit, di saat itu pula Dean akan keluar rumah untuk mencari dan ingin memberikan pertolongan. Hal itu karena sebelumnya Dean sudah mendapatkan informasi dari Bik Sarni kalau Tias pergi karena diusir Hani.
Namun sayangnya dalam perjalanan mencari keberadaan Tias, ternyata Dean dihadang seseorang naik motor dan pura-pura terserempet mobil Dean. Orang tersebut adalah orang yang tak dikenal dan kemungkinan orang suruhan. Lalu siapa yang menyuruh orang tersebut untuk menghadang Dean dalam misi mencari keberadaan Tias? Tentu membuat penasaran ya, namun ada kemungkinan Hani atau Wulan yang menjadi dalangnya, karena mereka berdua pasti tidak terima jika Dean lebih peduli sama Tias. Adegan berikutnya, Dean belum menyadari kalau orang yang jatuh adalah orang yang punya niat jahat, sehingga Dean mencoba membantu dan menolongnya sebagai bentuk tanggung jawab. Namun naas ketika Dean sudah mendekat dan mencoba membantu, tiba-tiba saja orang tersebut berdiri tanpa ada luka sedikit pun. Bahkan sebaliknya mengeluarkan senjata tajam untuk digunakan mengancam. Nah, dari situlah Dean baru tersadar kalau orang yang jatuh dari motor adalah orang yang mencoba untuk berbuat jahat. Bahkan Dean sempat mengatakan dalam hati kalau orang ini hanya pura-pura pingsan di jalan. Dean penasaran maksud dan tujuan orang tersebut menghadangnya. Namun yang jelas penjahat tersebut sepertinya memang orang suruhan yang sengaja ingin menghambat Dean supaya tidak bisa bertemu dengan Tias dalam misi pencarian yang dilakukan. Makin membuat penasaran dan menjadi misteri siapa orang yang menyerang Dean tersebut. Namun yang jelas Dean akan membela diri untuk melawan dengan cara menyerang. Bahkan Dean berkali-kali memberikan pukulan untuk bisa mengalahkan penjahat tersebut. Hingga pada endingnya penjahat akan tumbang dan kalah serta melarikan diri untuk menghindari. Nah, dari situlah awal Dean gagal melacak keberadaan Tias dan Yuni karena terlambat mengejarnya, sehingga Dean akan kehilangan jejak Tias sementara dan pulang ke rumah dengan tangan kosong tidak menemukan Tias. Secara bersamaan di saat Dean terhalang penjahat, di saat itu pula Tias akan jatuh pingsan di masjid dalam keadaan lemas. Yuni sangat khawatir dan ketakutan, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga Yuni mencoba keluar dari masjid untuk meminta bantuan dan pertolongan seseorang. Hingga pada endingnya, Gino yang akan melihat Yuni dari kejauhan dan menghampiri untuk memastikan. Nah, dari situlah awal pertemuan Gino, Yuni, dan Tias terjadi pasca diusir dari rumah oleh Hani. Gino akan tetap peduli dan menolong Tias atas dasar cinta. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Tentu saja untuk bisa menyelamatkannya, maka Yuni dan Gino harus secepatnya membawa Tias ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Makin miris dan mengenaskan ya, namun sangat seru dan membuat penasaran ceritanya. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Tentu kita harus ikuti terus perkembangan ceritanya untuk mengikuti kisah lengkapnya malam ini. Adegan berikutnya, Sigit nampak dikeroyok Wulan dan Hani di rumah. Dari sini Sigit akan disalahkan Hani dan Wulan untuk dimintai pertanggungjawaban, yaitu bertanggung jawab atas pernikahan Dean dan Tias yang kemarin sempat dipaksa. Dari sini Hani tidak percaya dengan penjelasan Yuni sebelumnya tentang posisi Tias yang sebenarnya tidak bersalah. Dari sikap tidak percaya Hani adalah playing victim yang digunakan untuk bisa merebut Dean kembali menjadi suaminya. Namun dibalik itu semua, Hani inginkan Tias dan Dean cerai dengan cara memberikan pengaruh dan menghasut Sigit di dalam adegan malam ini. Papa harus mempercepat proses pembatalan pernikahan Mas Dean sama Mbak Tias, kata Hani sambil mendesak Sigit. Bahkan Hani juga dibantu Wulan untuk membujuk dan menghasut. Lalu apakah rencana Hani dan Wulan berhasil menghasut Sigit? Tentu itulah yang membuat penasaran ya. Sebab Sigit sendiri bingung dan serba salah menghadapi masalah keluarganya. Tentu saja usaha Hani dan Wulan akan gagal, sebab secara bersamaan nanti Tia sudah positif mengandung anak Dean, sehingga tidak akan ada perceraian di saat Tia sudah mengandung. Jadi dari adanya Tias pingsan di masjid besar kemungkinan memang sedang positif mengandung anak pertama bersama Dean. Makin seru dan menarik ya jika itu terjadi, karena Dean tidak akan bisa membatalkan pernikahan dengan Tias ketika sudah mengandung, sehingga Hani yang akan terancam tersingkir dari hidup Dean di alur cerita selanjutnya. Sebab Aura bukan anak kandung Dean, melainkan anak kandung Gino. Jadi jangan sampai ketinggalan ya kisah lengkapnya. Terima kasih.